Halo teman-teman semua, di video kali ini gue mau ngebahas apakah waktu luang itu ada. Nah ini kan suka bingung nih, Bang, gue punya waktu mau ngapain ya? Nah, gue mau ngebahas ini dari beberapa sudut pandang yang ada, dari beberapa mungkin teori yang ada, dan selamat datang di channel gue yang baru. Kenapa gue bikin channel baru ini? Karena gue mau fokus. Ingat, fokus adalah kunci kita bagaimana memahami sesuatu. Jadi teman-teman, untuk channel yang lama bisa teman-teman subscribe dan unsubscribe dan pindah ke channel ini yang baru. Kenapa? Karena gue mau lebih fokus untuk belajar, untuk mengungkap beberapa realitas sosial dan juga pertanyaan-pertanyaan dan juga mungkin mitos-mitos yang akan gua bahas dan apakah itu terbukti atau enggaknya. Baiklah, di sini gua mau ngebahas pertanyaan apakah waktu luang itu ada. Sebenarnya disebut waktu luang itu kan waktu yang kosong, di mana manusia itu tidak memiliki tujuan. Kalau dalam pandangan secara mendalamnya adalah manusia itu kan disebut hidup itu kan ya karena dia ada tujuan gitu loh, ada nilai, ada norma yang mengikatnya. Kalau misalnya manusia itu hidup tanpa norma, tanpa ada nilai, tanpa adanya aturan, kita nggak hidup, kita tuh ya sebebas-bebasnya dan itu akan menuju kehancuran. Pasti seperti teman-teman. Kenapa? Karena contoh kita bayangkan ada sebuah tempat di mana tidak ada norma, tidak ada peraturan, tidak ada nilai masyarakat yang berlaku, semua hancur. Ini sebelum gue masuk ke pembahasan waktu luang, karena itu kan berarti kalau kita definisikan adalah waktu luang adalah waktu kosong di mana kita tidak melakukan apapun. Nah, sebelum gue masuk, gue mau ngebahas dasarnya dulu. Kita kan hidup ini kan berdasarkan norma. Kalau tinggal di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan mungkin ada beberapa peraturan yang berlaku di setiap daerahnya atau norma adat. Kalau kita hidup tanpa itu, kita nggak bisa. Ya, contoh deh, kita suatu hari nih, kita nggak ngapa-ngapain. Apakah kita bebas? Ya, memang betul bebas, tapi coba kita maknai deh. Apakah kebebasan yang 100% bisa disebut kebebasan atau menuju kehampaan? Ini pertanyaan yang nggak ada jawabannya teman-teman. Tapi kalau sudut pandang gue pribadi adalah kebebasan yang benar-benar bebas adalah kehampaan. Tapi sebenarnya konsep kebebasan itu kan nggak ada ya. Ya semua manusia itu nggak bebas, dia terikat dengan semua yang ada, norma, nilai, peraturan masyarakat dan lain sebagainya. Oke, di sini gue langsung masuk ke materinya, yaitu waktu luang. Disebut waktu luang itu karena ya nggak ada aktivitas. Dan manusia itu walaupun sebebas apapun, dia pasti punya aktivitas. Jika manusia tidak beraktivitas, dia berada ke dalam kehampaan, kekosongan dalam hidupnya. Apa maknanya? Ya kan? Jadi manusia itu kan beraktivitas kan mencari makna dan nilai-nilai yang adanya. Contoh, kita kadang suka scroll TikTok setiap hari deh. Ya kan? Misalnya kita scroll TikTok bisa 3-4 jam setiap hari scroll TikTok. Apakah kita bisa memaknainya? Bisa, dengan tontonan yang kita tonton. Tapi kalau kita scroll TikTok dengan durasi 3 jam atau 2 jam, kita hanya scrolling doang, tidak memaknainya, apakah kita termasuk waktu luang? Nah, gua akan jawab. Di sini gua sudah mencatat ya, teman-teman, di handphone ini beberapa tanggapan tokoh-tokoh filsafat yang mungkin kita ada yang kenal atau mungkin yang enggak. Oke, di sini ada yang namanya eksistensialisme. Jadi gue ngebahas dari pemikiran ini, eksistensialisme. Sorry kalau salah ngucap. Jadi dia berpikir bahwasannya secara pengertian itu eksistensialisme adalah fokus eksistensi manusia. Jadi bagaimana manusia itu bisa hidup, memilih dan memberi manfaat untuk dirinya sendiri, teman-teman. Jadi itu adalah pengertiannya ya secara mendasar. Tokonya ada Jean-Paul Sartre, ada Heidegger dan Kierkegaard, dan masih banyak lagi. Intinya adalah manusia itu kan tidak punya makna, tapi sejak lahir kita yang mencari makna. Nah ini sangat cocok di dalam waktu kosong. Ya, jadi kan tadi yang di awal gue bilang adalah manusia itu adalah makhluk yang tidak bebas.
Kenapa? Karena ya dia terikat dengan norma gitu, dengan peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Nah, jadi pandangan eksistensialisme ini dalam waktu kosong adalah, jadi itu waktu kosong itu bukan hanya soal waktu yang itu jam, ya kan? Jadi sebenarnya waktu itu kan kita sendiri yang bikin kan. Sekarang jam berapa, sekarang hari apa, sekarang tanggal berapa, itu manusia yang bikin untuk bisa dia memaknainya seperti itu teman-teman. Nah, contoh kita scroll HP berjam-jam bengong nggak ngapa-ngapain itu dah. Nah, di sini ada tanggapannya bahwa Sartre menyebutnya itu adalah sebuah keteralihan, bukan waktu luang. Jadi Sartre itu menanggapi bahwasanya waktu luang itu adalah waktu di mana kita bisa memaknai sesuatu, kita bisa mendapatkan informasi atau kita mendapatkan makna yang mendalam. Makna itu kan tidak abstrak teman-teman. Jadi kita nggak bisa loh maknai sesuatu menurut kita. Karena kan sesuatu itu yang kita rasakan kita sendiri gitu loh. Walaupun ada teman kita nih, ya kan teman kita ikut nih, misalnya kita pergi hiburan, terus teman kita teman kita ikut, apakah maknanya sama? Jawabannya belum. Mungkin menurut kita, oh seneng ya, enak ya, misalnya kita pergi ke restoran nih makan makanan mewah, oh enak ya, tempatnya bagus, terus servisnya bagus, ya kan, interiornya bagus. Contoh teman kita gimana maknainya? Ya kan dia belum tentu bisa memaknai itu. Kalau menurut dia adalah makanan gak enak mungkin juga jalannya jauh, toiletnya nggak nyaman. Nah dari situ jadi makna itulah yang disebut waktu luang. Kenapa? Karena manusia itu kan dasarnya menurut eksistensialisme adalah dia mencari makna dalam hidupnya. Kalau sejak lahir kita kan tidak punya makna, kita bebas tuh. Nah, manusia lahir di dunia ini bebas. Baru masuk ke dunia ini adalah dia mulai mencari makna kehidupannya apa. Misalnya, gue maknainya dengan cara gue hobinya ngegambar deh. Ya udah gue memaknai waktu kosong gue atau waktu luang gue menggambar. Nah dari situlah muncul maknanya, ya. Jadi intinya adalah waktu luang itu kan bagaimana kita bisa mencari sebuah makna dalam kehidupan. Bagaimana kita memaknai segala sesuatu atau peristiwa yang terjadi. Contoh, misalnya kita hidup atau kita punya waktu, kita libur, ya. Kita libur nggak sekolah misalnya. Hari Sabtu atau hari Minggu. Kalau di Jakarta kan hari Sabtu Minggu libur, tapi kalau di beberapa tempat dia berbeda. Nah, contoh kita analoginya hari Sabtu lah. Kita nggak punya agenda nih, kita mau ngapain ya? Kita misalnya bangun jam 6 pagi, terus kita nggak ngapa-ngapain, seharian tuh scroll TikTok. Nah, itu bukan waktu luang kalau menurut eksistensialisme, ya. Itu termasuk pengalihan waktu. Nih, contoh, gua akan analoginya segini. Nah, di sini Sartre menyebutnya itu sebagai hidup dalam keteralihan atau hidup di dalam keteralihan. Jadi nggak ada tujuannya gitu loh. Jadi manusia itu kan hidup kan ada tujuannya, ada deadline gitu loh. Kalau misalnya manusia hidup tanpa tujuan, tanpa nilai atau peraturan, manusia itu bakal mati sendiri gitu loh. Ingat loh, kalau teman-teman kita hidup dalam betul-betul bebas dan terjebak dalam kehampaan adalah kita tidak bisa memaknai hidup dan kita bakal stres, mental rusak gitu loh. Ya, contoh, kalau sederhana gini, kalau misalnya ada seseorang bermain gitar di waktu yang luang, lalu dia sadar itu bermakna. Nah, itu disebut waktu luang. Ini menurut Sartre. Ya, tapi kalau misalnya ada seseorang yang scroll sosmed berjam-jam tanpa tujuan, ya kita nggak ada maknanya. Jadi intinya adalah di sini disebut waktu luang karena ada makna yang terkandungnya. Kalau misalnya kita berpikir nih, teman-teman kalau yang suka pikir atau yang suka berpikir secara bebas, kita apa sih hidup itu tujuannya? Ini kan kita kan hidup dalam sebuah tidak selesai, kecuali kita meninggal, itu selesai hidup kita. Kalau misalnya kita hidup nih, misalnya sekarang gue mau maknanya adalah misalnya kita punya tugas, selesai ini tugasnya, pasti ada lagi besok, ya kan? Nah, kita tugas selesai, ada lagi. Contoh, sebebas-bebasnya orang pasti punya deadline. Nah, deadline inilah yang menjadikan kita maknanya. Ya kan? Jadi walaupun kita segabut-gabutnya kita, sekosong-kosongnya waktu. Sebenarnya waktu itu kosong ya teman-teman. Waktu itu kosong, kita ngisi gitu loh. Jadi sebenarnya ini definisinya seperti itu. Jadi waktu luang atau waktu kosong itu pasti ada deadline. Hidup manusia itu ada tujuannya. Jangan teman-teman hidup tanpa tujuan. Kalau hidup kita tanpa tujuan, kita mau ngapain? Kita hanya berada ke dalam kehampaan, kita berada ke dalam keputusasaan. Ya, bagaimana kita mau hidup, bagaimana kita mau bekerja, bagaimana kita mau mengisi waktu-waktu yang kita punya.
Waktu itu kan setiap orang punya waktu. Berapa? 24 jam sehari. Semua sama. Manusia itu punya waktu 24 jam sehari. Gak mungkin ada di dunia ini manusia waktu 27 jam. Gak ada. Mati teman-teman. Kalau orang waktunya sehari 27 jam itu nggak tidur, nggak makan, matilah. Ya kan? Jadi kalau menurut Satria, kesimpulan dari video ini adalah waktu luang itu adalah waktu di mana kita bisa memaknai segala peristiwa atau kegiatan yang kita lakukan. Kalau misalnya kita berlarut-larut dalam scroll sosmed, kita nggak bisa memaknainya, nggak ada makna. Ya, walaupun itu misalnya kita nonton sosmed nih, atau kita belajar video baru atau nonton sosmed dah, ini orang baru beli mobil nih, pasti maknanya apa? Berarti dia sukses, itu maknanya kan. Tapi kalau misalnya kita cuma scroll doang buat menghilangkan kekosongan, itu kita teralihkan waktu luang kita untuk scroll, karena nggak ada tujuannya. Kali kalau menurut Satria adalah waktu luang itu kan waktu dimana kita memaknai. Jadi teman-teman kalau yang punya waktu banyak, misal teman-teman nggak sekolah atau teman-teman yang lagi nganggur, manfaatkanlah ya, manfaatkan. Dan waktu ini sebenarnya aset. Kenapa gue bilang seperti ini nyambung nih. Jadi waktu itu bisa kita bilang sebuah aset yang sangat-sangat mahal. Kenapa? Karena ini tidak terulang. Waktu itu tidak terjual. Nggak ada yang bisa menjual. Tapi bisa membeli. Kok gitu Bang? Maksudnya gimana? Jadi gini, kita bekerja, dapat uang. Contoh deh, kita orang kaya. Ya kan? Kita jadwal agenda kita setiap hari sangat sibuk. Tapi kita nggak punya waktu untuk mencuci baju misalnya. Kita panggillah orang yang bisa mencuci baju, yang ahli mencuci baju, dengan kinerja yang bagus, dengan bayaran yang pas. Nah, itu yang disebut konsep membeli waktu. Tapi waktu nggak bisa diulang. Jadi sebenarnya waktu itu adalah uang, ya bener. Teman-teman pasti pernah mendengar waktu adalah uang. Ya kan? Kenapa gue bilang waktu adalah uang? Karena bisa dibeli. Bukan kita beli jam terus waktunya nambah. Enggak, itu ya enggak. Jam itu kan petunjuk. Menunjukkan jam segini. Caranya membeli gimana? Kita membeli dengan sesuatu yang bisa kita tukar gitu. Ya kan? Kalau menjual waktu, apakah konsep ini ada? Sebenarnya kalau secara sehari-hari ya konsep ini ada. Itu ya, ada. Jadi contoh kita gabut nih. Kita kerja sama orang sehari 5 jam. Itu kita menjual waktu kita untuk orang tersebut, tadi dapat bayaran. Nah, inilah yang disebut transaksi waktu. Jadi waktu itu bisa dijual, bisa dibeli. Nah, dari situlah kita memaknainya, dan itu yang disebut waktu luang menurut Satria. Teman-teman, jadi jangan hanya terlarut-larut dalam kehampaan. Jadi scroll sosmed itu kehampaan, gak ada tujuannya. Kita mau ngapain scroll sosmed? Nggak tujuannya kan, kehampaan. Jadi teman-teman adalah bagaimana kita memaknai waktu kita, bagaimana memanfaatkan. Jadi inti dari video ini adalah kita harus memaknai hidup kita. Ya, makna itu ya terserah kita mau ngapain. Karena makna itu kan tidak bisa dibuat-buat, tapi dirasakan oleh pelakunya. Pelaku diri kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun orang lain itu kontribusi, tapi kan maknanya bisa berbeda. Ya, jadi itu adalah video kita di channel pertama ini. Jadi gue ngebikin ini teman-teman adalah untuk fokus belajar ya, karena yang video channel sebelumnya kan gue campur aduk tuh kontennya. Mohon maaf sekali teman-teman kalau yang memang dulu suka dan sekarang gue ubah. Jadi teman-teman, gue mau fokuskan di sini untuk belajar, karena fokus adalah kunci utama, dan waktu untuk belajar adalah sebuah aset yang sangat-sangat berharga. Cukup sekian dan terima kasih.